Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Tuhan Yesus memberikan kesempatan buat kita untuk selalu sehat dan boleh hadir di tempat ini untuk berbakti, memuji memuliakan namanya, menyembah Dia dengan sungguh. Karena Dia yang telah memulai hidup kita, karena Dia yang memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita dan menjadikan kita serupa dengan gambarannya. Amin. Ya, kita siapkan hati kita. Kita berdoa lebih dulu. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat yang sudah Kau berikan pada kami sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati. Kami tahu Engkau Allah yang setia, yang senantiasa menuntun hidup kami. Dan kami bersyukur Bapa, pada pagi hari ini kami boleh bangun, boleh segar badannya, dan boleh hadir di tempat ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lain di dalam perjalanan ke sini, dan Kau yang mempercepat langkah mereka sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami bersekutu bersama, memuji memuliakan nama-Mu dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah segala permasalahan hidup dan hal-hal yang tidak mengenakan boleh kami buang dalam nama Tuhan Yesus, dan hanya Engkau saja yang hadir dalam hidup kami sehingga nama-Mu senantiasa kami muliakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita
kami selalu bisa menyalipkan segala kami. Sekali lagi dengan sungguh. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Tapi Engkau yang menyempurnakan kami agar selalu indah di hadapan-Mu Bapa. Inilah kami ingin memuji memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, siap memuji memuliakan Tuhan? Boleh tos kiri kanan depan belakang. Siap memuji Tuhan karena Allah kita memberikan kasih-Nya yang gak bisa dilukiskan dengan apapun. Lukisan sebagus apapun tak terlukiskan karena kasih Allah kita luar biasa dalam hidup kita. Amin. Siap memuji Tuhan? Semangat ya. Puasa enggak? Nah, oke. Oh
kembali. Sebelum firman, kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu kita. Bagi anak yang Bapak Ibu yang punya anak balita atau anak-anak sekolah minggu, boleh maju ke depan untuk didoakan terlebih dahulu sebelum ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengarahkan tangan kita buat anak-anak kita. Mereka juga berhak untuk menerima kebenaran firman Tuhan melalui berita firman Tuhan, melalui pendidikan anak sekolah minggu. Bapak di surga, kami mengangkat tangan kami serta memberkati anak-anak kami ya Tuhan. Karena Engkau berkata, jangan menghalang-halangi anak-anak ini, karena mereka yang punya kerajaan surga. Kami memberkati anak-anak ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah turun berkat atas anak-anak kami. Ketika mereka akan bersuka cita, bergembira, menaikkan puji-pujian, mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam bentuk cerita anak sekolah minggu. Kami tahu mungkin mereka belum mengerti Tuhan karena mereka masih usia balita. Tetapi setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh pelayan-pelayan sekolah minggu, Roh Kuduslah yang akan menerjemahkan itu dalam bahasa dan pengertian sesuai dengan pola pikir daripada anak-anak kami. Bahkan bersama dengan orang tua juga ya Tuhan akan memberikan pengertian kepada anak-anak kami ini ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan para pelayan sekolah minggu. Tuhan juga memberkati mereka, karena mereka juga akan menyampaikan isi hati Tuhan. Bersama-sama dengan kami jemaat umum, dalam waktu yang sama, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan juga memberkati kami semua. Kami percaya berita kebenaran firman Tuhan akan diterima oleh anak-anak kami yang ada di lantai 1, dan kami jemaat dewasa akan menerima kebenaran firman Tuhan di lantai 2. Memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa sambil mengucap syukur serta menyerahkan anak-anak kami. Haleluya, haleluya, amin. Selamat ibadah sekolah minggu untuk adik-adik kita sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus menyalibkan kedagingan kita? Karena kita punya Allah dan Tuhan yang sempurna dalam rencana, dalam karyanya untuk hidup kita. Untuk itulah kita juga harus sempurna sama seperti Dia. Bukan kesempurnaan milik Allah, bukan. Kita pun juga harus sempurna, karena Allah kita sungguh sempurna. Kita akan siapkan hati kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku
jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah Kau sediakan bagi setiap kami Bapa. Kami boleh menikmati Engkau lewat puji-pujian kami Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap untuk duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau terus belajar Tuhan. Kami mau terus diarahkan Tuhan. Kami mau terus Tuhan hidup di dalam kebenaran Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuasai kami saat ini Bapa. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami. Bahkan hamba-Mu sendiri Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu. Berkata-katalah Tuhan hambanya sebagai alat-Mu, penyambung lidah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar tentang firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pagi hari ini kita diberikan tema oleh PPD, menyalibkan kedagingan. Ya, mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang diambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya bacakan ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ganjil. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat ke-16 dikatakan bahwa hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, hiduplah, kata ini merupakan suatu perintah yang mempunyai arti yang mendalam. Sebab perintah itu tidak ditujukan pada bagaimana seseorang itu secara lahiriah di dalam kehidupannya semata. Akan tetapi
bagaimana seorang hidup dapat mengendalikan kehidupan yang lahiriah ini, ya, hingga takluk di bawah kuasa Roh Allah. Inilah yang dimaksud dengan hiduplah oleh Roh Allah. Nah, karena itu, saudaraku yang kekasih, sebagaimana kita tahu bahwa hawa nafsu merupakan cikal bakal asal mulanya dosa. Hawa nafsu merupakan cikal bakal asal mulanya dosa. Pada pagi hari ini kita diberikan tema menyalibkan kedagingan. Nah, keinginan daging, saudaraku, apa yang dimaksud di sini? Keinginan daging yang membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Karena banyak keinginan daging, tapi gak semua membawa kita jatuh ke dalam dosa. Ya, sebagaimana firman Tuhan yang boleh kita dengar pada minggu yang lalu, ya, yang disampaikan oleh hambanya, ya, yaitu satu perumpamaan, ya, yang disampaikan oleh hambanya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, kita semua sudah tahu ya ceritanya tentang anak yang hilang ini. Ini juga merupakan satu keinginan daging, saudara. Kenapa saya katakan perumpamaan ini satu keinginan daging? Hanya untuk berfoya-foya, saudaraku yang terkasih. Anak bungsu meminta kepada ayahnya untuk membagikan harta kekayaan yang menjadi bagiannya atau yang menjadi haknya. Hanya untuk berfoya-foya. Apa yang terjadi, saudaraku? Ya, hidupnya sengsara. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, menyalibkan keinginan daging terdengar sangat-sangat mudah untuk dilakukan. Seakan-akan gampang sekali kita melakukan keinginan-keinginan daging kita. Sangat mudah untuk dilakukan menurut sesuatu yang kita pikirkan. Namun sadar atau tidak sadar, saudaraku yang kekasih, justru karena sifat dan perilaku daginglah kehidupan yang Allah sediakan bagi kita, anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita menjadi hancur dan berantakan. Tuhan Yesus telah mengorbankan tubuhnya, saudaraku, di atas kayu salib. Dan minggu ini pada tanggal 15 April kita akan merayakan kematian Tuhan Yesus, ya, di atas kayu salib. Untuk apa, saudaraku? Untuk menebus dosa kita, yang seharusnya lah kita bersyukur, saudaraku, atas pengorbanan Yesus. Kita yang seharusnya dihukum dan yang dibinasakan, saudaraku, tapi Allah mengambil alih, ya. Namun karena kasih-Nya, Dia menyelamatkan kita dan kita telah dimerdekakan. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang menanggung setiap dosa-dosa kita. Dan dengan kasih yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada kita, saudaraku, itulah sebabnya, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita dituntut, ya, untuk hidup tidak menurut kesukaan kita. Kita dituntut untuk hidup tidak semena-mena, tidak semaunya kita, tidak menurut keinginan kita sendiri, ya. Kita tidak bisa hidup dengan semaunya kita sendiri, karena kita adalah milik Kristus, ya. Sebagai milik Kristus, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, salah satu tugas utama kita adalah memberi diri, dituntun oleh Roh Kudus. Namun yang sering terjadi adalah segala keinginan manusia lebih tunduk kepada keinginan daging. Manusia sering berdalih, saudaraku yang kekasih, untuk menutupi kekurangan dan kesalahan dengan berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya, ini untuk apa? Untuk menyembunyikan kesalahan, untuk membela diri atas dosa-dosa yang kita lakukan. Apa itu keinginan daging? Keinginan daging yang seperti apa sih yang Tuhan maksud dalam Alkitab pada pagi hari ini? Keinginan daging yang membawa kita jatuh di dalam dosa, saudaraku. Keinginan daging yang tidak sesuai
sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa saja itu? Kita akan belajar. Secara daging keinginan kita sangat banyak, saudaraku ya. Kita punya banyak kemauan, kita punya banyak keinginan. Banyak sekali yang kita inginkan. Kita sudah punya sepeda, kita mau ada sepeda motor. Setelah kita punya sepeda motor, kita mau ada mobil, ya. Setelah punya mobil, ya, kita mau yang lebih lagi, yang lebih lagi, yang lebih lagi, ya. Maksudnya lebih apa? Lebih mahal lagi. Bukan tidak boleh, saudaraku. Bukan tidak boleh, ya. Bukan tidak boleh kita memiliki uang yang banyak. Bukan tidak boleh kita kaya raya. Tapi pikirkan baik-baik. Jangan sampai apa yang kita miliki membawa kita jatuh ke dalam dosa. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan sampai karena keinginan daging menutupi keinginan roh. Nah, Rasul Paulus di Galatia 19 ayat Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan seperti ini, saudaraku. Ya. Ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata. Kenapa dia katakan perbuatan daging telah nyata? Ya. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Nah, kenapa dia katakan seperti ini? Karena inilah yang terjadi di jemaat Galatia. Ya. Inilah yang terjadi pada saat itu, saudaraku, di jemaat Galatia. Ya. Hal-hal seperti ini yang ditemukan oleh Rasul Paulus, ya, di tengah-tengah jemaatnya. Keinginan daging menurut firman Tuhan, konsekuensinya adalah kematian. Ya. Keinginan daging dikatakan juga adalah perseteruan dengan Tuhan, perseteruan dengan Allah. Perseteruan dengan Allah berarti apa, saudaraku? Berarti melawan kehendak Allah, melawan Allah. Orang yang hidup dalam keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dengan jelas dikatakan, perbuatan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu kita diajar untuk hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, ayat ini mengajar kita untuk mengambil keputusan, saudaraku. Apakah kita hidup di dalam roh atau hidup menurut keinginan daging kita? Karena tidak bisa bersamaan di dalam melangkah Tuhan. Hanya satu yang bisa dirangkahkan. Kalau tidak kiri, kanan. Kalau tidak kiri, kanan. Juga seperti perbuatan daging. Perbuatan daging, perbuatan roh tidak bisa bersamaan dilakukan. Karena keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dan sebaliknya juga, saudaraku, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keduanya bertentangan. Ini menurut firman Tuhan. Nah, lalu ayat 18 berkata, saudaraku, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini adalah jawaban buat setiap kita. Setiap orang yang menjadi milik Kristus, ini adalah jawabannya. Hiduplah dipimpin oleh roh, maka kamu tidak di bawah hukum Taurat. Sedangkan ayat 19, saudaraku yang kekasih, dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, percemaran, hawa nafsu, pesta pora, ya, kedengkian. Nah, banyak hal. Kesemuanya itu membawa kita jatuh di dalam dosa. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, introspeksi diri kita.
Apakah hidup kita masih ada di dalam perjamuan? Hanya kita dan Tuhan yang tahu, saudaraku. Apakah saudara masih hidup dalam hawa nafsu? Hawa nafsu yang seperti apa? Yang membawa kita jatuh di dalam dosa. Masihkah kita hidup dalam kecemaran? Atau masih ada di antara kita yang masih mau datang ke dukun-dukun dalam penyembahan berhala? Atau masihkah ada di antara kita yang suka iri hati, senang kalau berselisih, senang kalau lihat orang susah, susah kalau lihat orang senang? Ataukah kita masih hidup di dalam amarah? Atau dalam kepentingan diri sendiri? Masihkah kita ada di dalam kedengkian, saudaraku? Atau masihkah kita ada di dalam kemabukan? Kalau ada masalah, minum-minum, mabuk-mabuk, pagi-pagi dapat digot. Apakah kita masih ada di dalamnya, saudaraku? Coba introspeksi diri kita. Bagian mana yang kita masih tenggelam di dalamnya? Kalau masih ada, saudaraku yang terkasih, berarti kita masih hidup di dalam daging. Saudaraku yang terkasih, tidak mudah bertumbuh di dalam roh. Diperlukan komitmen. Untuk menyalipkan kedagingan perlu proses. Mari kita introspeksi diri kita. Tidak perlu kita melihat orang lain. Tidak perlu kita melihat menyalahkan orang lain, tapi lihat diri kita. Kalau kita mau bertumbuh di dalam roh, ya. Seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Setiap kita, saudaraku, belajar untuk bisa mengalami buah roh ini. Saya pun sampai hari ini masih terus belajar, saudaraku. Ya. Saya belajar untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Gak gampang. Orang yang menyakiti kita, kita bisa bilang, aduh gak apa-apa, kamu melakukan hal itu kepada saya tetap mengasihi kamu. Tidak mungkin. Di bawah waktu ada proses yang harus kita lalui sehingga kita dimampukan, saudaraku. Ya, jadi kita masih belajar. Ya, saya juga masih belajar sampai hari ini untuk bisa bersukacita di tengah badai, di tengah masalah. Belajar, saudaraku. Enggak semata-mata ketika saya ditimpa masalah terus saya bilang, enggak apa-apa, saya happy. Biasa itu masalah. Enggak, saudaraku. Saya belajar. Bagaimana saya bisa mengendalikan diri saya. Saya belajar. Ya. Saya juga belajar, saudaraku, untuk sabar. Belajar untuk kemurahan hati. Ya. Gak gampang, saudaraku. Ya. Belajar dalam kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini bukan berarti, oh iya, apa? Wah, baik. Bukan seperti itu, saudaraku. Yang dimaksud dengan kelemah lembutan, ketika kita melakukan kesalahan, kita mau dibentuk. Ya, kita mau dibentuk. Tidak merasa diri paling hebat, ya, paling bisa. Ya, karena setiap kita mempunyai kekurangan. Ya, belajar untuk hidup di dalam kebaikan. Belajar dalam penguasaan diri. Ya, semua ini tuh kita belajar, saudaraku. Gak ada yang tamat. Ya, kita semua belajar mengekang keinginan daging kita dan melakukan apa yang menjadi keinginan roh. Apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita belajar, saudaraku. Ya.
Saudara yang terkasih, ada satu pertanyaan. Bolehkah orang percaya hidup dalam dosa? Tidak. Dengan tegas tidak. Ya. Orang percaya yang cinta Tuhan tidak boleh hidup di dalam dosa. Tapi bisakah orang percaya jatuh dalam dosa? Bisa. Ya. Satu tidak, satu bisa. Tidak boleh hidup di dalam dosa, tapi bisa jatuh di dalam dosa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menikmati? Tidak, saudaraku. Ketika kita jatuh di dalam dosa, bangkit. Ya, jangan terus tenggelam. Ya. Lalu berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Tidak, saudaraku. Ya. Bangkit dan bertobat. Jangan selalu jatuh di lubang yang sama. Jangan selalu jatuh di lubang yang sama. Kendalikan diri, kuasai diri. Bagaimana cara kita menyalibkan kedagingan? Bagaimana cara kita menguasai supaya diri kita ini tidak jatuh di dalam dosa? Berdoa. Ini yang pertama, saudara. Berdoa. Ambil waktu untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Ketika kita melangkah, ya, Tuhan, lindungi aku. Tuhan, tutup putus aku dengan kuasa darah-Mu. Kuasai hatiku, kuasai pikiranku, kuasai tindakanku. Dalam setiap langkahku, aku mau Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Ya. Datang berlutut kepada Tuhan dan minta Tuhan supaya menjauhkan kita, ya, dari keinginan daging yang membawa kita jatuh di dalam dosa. Manfaatkan doa, saudaraku. Untuk apa? Untuk mempengaruhi hati kita. Untuk apa? Untuk mempengaruhi pikiran kita, agar senantiasa tertuju kepada pikiran Allah. Maka secara otomatis keinginan yang tidak sesuai dengan pikiran Allah juga tidak akan mengikuti pikiran kita. Oleh sebab itu, yang pertama tadi adalah berdoa. Sempatkan selalu waktu untuk berdoa. Yang kedua, berpuasa. Berpuasa. Ada beberapa hal yang tidak dapat diusir hanya dengan berdoa saja. Ya. Kita diajar untuk berpuasa. Supaya apa? Supaya lebih lagi kita dekat kepada Tuhan dan menyatakan segala kelemahan-kelemahan kita kepada Tuhan. Supaya kita bisa mengekang diri kita. Karena tidak ada salahnya, saudaraku, menjalankan atau menyempatkan diri untuk berpuasa. Ya. Berpuasa membawa kita lebih dekat kepada Allah dan dapat mendengar suara Allah dengan lebih jelas, lebih nyata dalam kehidupan kita. Ya. Dengan berpuasa, kita akan dijauhkan dari keinginan daging yang bertentangan dengan Allah dan lebih fokus untuk hidup kudus seperti yang dimaui Allah dalam kehidupan umat percaya. Nah, yang pertama tadi berdoa, yang kedua berpuasa, yang ketiga adalah berserah. Yang ketiga adalah berserah. Berserah bukan pasrah, saudaraku. Ya. Jangan lupa untuk berserah kepada Tuhan. Karena setiap kita tidak mempunyai kekuatan dan kita tidak mampu, ya, untuk menjauhkan diri kita dari hawa nafsu. Kita tidak bisa mengendalikan sendiri. Hanya dengan pertolongan Tuhan di dalam penyerahan kita secara khusus kepada Tuhan, ya. Ini yang bisa memampukan kita untuk menjauhkan kita dari hawa nafsu. Hanya karena anugerah Tuhan, saudaraku, kita dikuatkan, kita dimampukan. Apa kita terlalu hebat untuk bisa
menyalibkan kedagingan kita. Tidak. Hanya karena kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Banyak hal yang Tuhan kerjakan untuk mengendalikan diri kita ke arah yang lebih baik. Ya, dengan berserah, maka Tuhan yang akan menuntun dan mengarahkan hati kita untuk hidup menurut firman Tuhan. Kan yang pertama adalah berdoa, yang kedua berpuasa, yang ketiga adalah berserah, bukan pasrah. Yang keempat, saudaraku, minta pimpinan Roh Kudus. Ya, dengan memasrahkan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus, maka hidup akan dipimpin sesuai dengan firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan selalu menegur dan mengingatkan jika terjadi sesuatu di luar dari kehendak Tuhan. Nah, intuisinya hidup. Suara Tuhan yang ada di dalam hidup. Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Dia tetap ada di dalam hidup kita. Tapi apabila kita tidak mengundang dia untuk menguasai kita, dia akan berdiam diri. Karena kalau intuisi kita bekerja, ya, dia selalu mengingatkan, jangan lakukan itu. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan. Tapi kita mengeraskan hati, dia akan diam, dia akan tunggu. Ya. Yang kelima, saudaraku, bersekutu. Ya. Sebaiknya jangan lewatkan bersekutu dengan teman-teman seiman, supaya selalu mendapat kekuatan, sehingga apabila mengalami masalah, maka ada banyak teman rohani yang akan membantu kita secara nyata, termasuk juga membantu dalam doa. Ya. Masa-masa pandemi ini sudah tidak ada lagi persekutuan yang akrab. Kita hanya dengan melihat cuma gambarnya, ya. Nah, ini kan kita sudah 100% ya boleh datang ke gereja. Mungkin untuk doa-doa kita juga sudah mulai bisa kita adakan supaya lebih dekat lagi, lebih lagi kita bisa bersekutu, ya. Yang terakhir, saudaraku, baca firman Tuhan, ya. Jangan lupa untuk setiap hari membaca firman Tuhan. Tetap setia, saudaraku, ya. Firman Tuhan kita dapatkan. Melalui firman Tuhan kita dapatkan hikmat. Melalui firman Tuhan kita diberikan pemahaman bagaimana terlepas dari keinginan daging yang menyesatkan. Kita bersyukur, ya, saudara yang terkasih, ya, jemaat Sinta 78. Pagi dan malam kita diberkati lewat firman Tuhan. Tapi sedikit sekali jemaat kita yang merespon. Coba mari kita belajar. Pagi hari jam 4 pagi saja sudah ada firman Tuhan. Bahkan jam 1 pagi firman Tuhan sudah di-share, ya. Di hari yang sama, mari baca firman Tuhan. Minta kekuatan, minta hikmat. Apa yang firman Tuhan minta kepada kita pada hari itu. Nah, itu yang kita doakan untuk bisa menguasai kehidupan kita, untuk bisa menguasai langkah kita. Dan pada malam hari kita mendapatkan juga firman Tuhan, ya, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, ya, karena sepanjang hari kita sudah diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan sampai saat kita mau tidur, penyertaan Tuhan dahsyat di dalam hidup kita. Mari kita baca firman Tuhan, ya. Kita ucap syukur kepada Tuhan. Nah, kalau saya perhatikan tidak lebih dari 6 orang, ya, ya, tidak lebih dari 6 orang yang mengatakan amin, ya. Mudah-mudahan yang mengatakan amin dibaca dulu, ya. Jangan setelah jadian cek amin, supaya tahu sedang membaca, ya. Ini hubungan kamu dengan Tuhan. Saya bahkan seringkali membaca, ya, tidak ingat untuk mengatakan amin. Baca, kita ambil lagi Alkitab, kita baca lagi, oh iya yang menguatkan saya, ya. Terus kita berdoa, ya. Lupa deh amin. Tapi udah lewat, sorry. Udah lewat nih.
diri kepada Tuhan, saudaraku, ya, ada kekuatan yang baru di dalam hidup kita. Ya, mari setiap kita belajar. Saya juga belajar. Saya katakan sampai hari ini saya tetap belajar bagaimana tuntunan Tuhan di dalam saya. Ya, saya dulu gampang tersinggung. Kalau gampang tersinggung, saya nggak mau deket-deket sama orang, karena saya takut tersinggung. Kalau saya lihat ini orangnya terlalu ini, saya nggak mau deket. Takut saya. Karena kalau saya sudah sakit hati, ya, saya nggak mau ngomong sama dia. Ya, saya nggak mau ngomong. Saya menjauh lah daripada menimbulkan satu masalah. Mending saya lebih jauh. Nah, ternyata tidak seperti itu, saudaraku. Ketika kita disakiti, bawa dia di dalam doa, pandang dia dengan kasih. Karena bukan dia yang menyakiti kamu, tapi roh jahat yang ada di dalam dirinya. Dia baik. Jadi kita katakan kepada Tuhan, dia baik, Tuhan, dia bukan menyakiti saya, tapi roh yang ada di dalam dia itu, Tuhan, yang selalu menguasai dirinya. Mari Tuhan, kendalikan dia. Ya, banyak hal yang saya doakan seperti itu, orang tersebut berubah, dan saya sendiri pun berubah. Nah, jadi kita nggak bisa meminta perubahan orang lain, sementara kita melakukan hal-hal yang selalu menyakiti orang lain, ya. Nah, saudara yang kekasih, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang memberikan teguran-teguran kepada setiap kami untuk tetap hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, untuk tetap menuruti keinginan-keinginan Roh. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami jatuh karena kami selalu mengikuti keinginan daging kami. Ampuni kami Tuhan, kami mau hidup di dalam Roh-Mu, kami mau hidup sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Berikan kami kekuatan-Mu ya Tuhan, berikan kami hikmat ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang diberkati boleh angkat tangannya. Tetap semangat ya, menyalibkan kedagingan kita demi kesempurnaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Ibu Barus atas firman-Nya. Tuhan berkati pelayanan, pekerjaan dan keluarganya. Kita akan masuk dalam persembahan. Kita memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami mohon Tuhan untuk kami boleh belajar seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk kami terus merenungkan firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh hidup sama seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, tiba saatnya Bapa untuk kami memberikan persembahan atas ucapan syukur kami Tuhan dalam satu minggu ini. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, terlebih untuk gereja kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan sukacita, ajar kami untuk memberi dengan tulus ikhlas, karena Engkau Allah yang terlebih dahulu memberkati kami ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan persembahan dengan ucapan syukur selalu. Minyak yang
Nggak ada, saya yang umumkan aja ya. Hari Jumat besok tanggal 15 April kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus kita. Ibadah mulai jam 8 pagi. Bagi pelayan yang dipilih Tuhan untuk melayani, boleh kita latihan 6:30 tepat pagi. Dan kita akan ada perjamuan kudus ya. Kemudian hari Minggunya tanggal 17 April kita ada perayaan Paskah, dimulai dengan lomba mencari telur ya untuk sekolah minggu ya. Kemudian ada lomba menghias telur. Bapak Ibu sekalian atau anak muda, keluarga boleh memberikan hasil karya terbaiknya dalam menghias telur. Dan nanti ada panitia dan juri yang akan menilai. Ada hadiah menarik buat kita semua yang menang lomba dan ikut berpartisipasi dalam Paskah untuk minggu depan. Pakaian sama ya, jam 8 pagi sampai sekitar 9:30. Bagi pelayan juga sama, kita melayani dan berlatih jam 6:30 pagi. Itu aja pengumuman dari gereja kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Karena hanya bagi nama Tuhan saja apa yang kita lakukan dan doa kita untuk kemuliaan nama Tuhan. puji dan syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena kami bisa mengangkat puji-pujian, menyembah dan memuji Engkau, bahkan mengembalikan berkat yang Tuhan sudah berkati kami.
kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, oleh hamba-Mu, pendeta muda Yusniar Barus. Kami tahu ini adalah minggu-minggu sengsara menjelang Prapaskah ya Tuhan. Bahwa Tuhan mengajarkan kami untuk berani menyalipkan keinginan daging dalam hidup kami, sehingga pada nantinya kami bisa menghayati bagaimana Engkau menderita, disiksa, disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Inilah minggu-minggu sengsara yang harus kami hadapi ya Tuhan. Bahwa kami sedang melawan keinginan kami, agar kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam beberapa hari ini ya Tuhan, menjelang Jumat Agung, kami tahu kami banyak tantangan, dan biarlah Tuhan menguatkan kami sebagaimana kebenaran firman-Mu yang telah memberikan kekuatan. Roh penurut, tetapi daging lemah, dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Kami bersyukur kami bisa beribadah pada hari ini bersama seluruh jemaat dan tim pelayan. Kami boleh memberikan yang terbaik ya Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini memberikan rema buat kehidupan kami. Kami bersyukur kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang putus asa Tuhan berikan pengharapan, dan kami percaya pada saat kami beribadah pada pagi hari ini, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami yang sakit Tuhan akan sembuhkan, kami yang berbeban berat Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur buat kami semua yang boleh beribadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sambil kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan hidup kami dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Bahkan kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah buat baik bagi kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap memiliki hati yang setia dan taat mengiring Engkau sampai kedatangan Engkau yang kedua kali. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua kami yang hadir pada saat ini, bahkan jemaat yang berhalangan hadir. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan juga buat bangsa dan negeri kami ke dalam tangan-Mu. Bersyukur untuk pemeliharaan buat bangsa kami, meskipun juga masih menghadapi berbagai tantangan di era saat ini dalam menuntaskan COVID-19 dan bahkan vaksin ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus pelan-pelan memulihkan bangsa dan negeri kami untuk kesehatan, bahkan perekonomian. Biarlah Tuhan juga melawat, memberikan roh yang hikmat kepada pemimpin negara kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Biarlah pertolongan Tuhan terus nyata buat setiap warga negara yang ada yang mendiami negeri kami yang tercinta. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan lebih khusus buat anak kami yang terkasih, Elfran yang sedang sakit, cucu dari Ibu Yusniar Barus, anak daripada Ibu Yohanita dan Pak Franky. Biarlah pertolongan Tuhan nyata untuk menyatakan kesembuhan. Ketika berbaring sakit, biarlah Tuhan menyatakan kuasa kesembuhan. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan nyata buat keluarga ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan pulang, biarlah Tuhan menyertai kami tiba di rumah kami masing-masing dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan kami tetap mengingat doa yang Tuhan ajarkan buat kami 1000 tahun yang lalu, mengajarkan kami tetap bersandar kepada Engkau, seperti doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang adalah di kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Karena itu arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus memberkati dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai, sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Jangan lupa hari Jumat tetap ada ibadah Jumat Agung. Hari Minggu Paskah, siapkan telur Paskah yang sudah dihias, manakala kita mendapat hadiah tiket pesawat dari Cengkareng sampai Jakarta bolak-balik. Haleluya. Yang mau lebaran kan lumayan. Hari Minggu bawa telur Paskah yang sudah dihias. Jangan bawa hari Jumat. Hari Jumat Jumat Agung dan perjamuan kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.